Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan berangkat ke Jerman dengan satu tekad jelas, menang. Tidak ada kalkulasi, tidak ada spekulasi. Nerazzurri ingin meraih kemenangan saat bertandang ke markas Borussia Dortmund demi menjaga peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Situasi di liga domestik yang relatif nyaman membuat Inter bisa sepenuhnya memusatkan fokus ke Eropa. Namun, Scudetto belum sepenuhnya aman, dan target minimum di Liga Champions tetap harus dicapai. Seperti disorot La Gazzetta dello Sport, kemenangan di Signal Iduna Park mungkin belum menjamin tiket langsung ke babak gugur, tetapi akan sangat penting untuk menjaga stabilitas performa menjelang periode krusial pertengahan Februari. Manajemen Inter di bawah arahan Oaktree telah menetapkan target yang jelas, minimal lolos ke babak 16 besar. Pencapaian yang bernilai sekitar 11 juta euro bagi neraca keuangan klub. Jadwal juga berpihak pada Nerazzurri. Keputusan Lega Serie A yang memajukan laga melawan Pisa ke hari Jumat memberi Inter 5 hari penuh waktu pemulihan, modal penting sebelum laga berat di Jerman. Inter tiba di Dortmund dengan moral tinggi. Kekuatan utama tim ini terletak pada kemampuannya untuk bangkit cepat setelah kekalahan, seperti yang ditunjukkan usai tumbang dari Arsenal pekan lalu. Skuad inti Inter kini tampil lebih matang dan berpengalaman. Kesalahan masa lalu menjadi pelajaran berharga. Musim sebelumnya, rotasi yang buruk dan kelelahan pemain kunci membuat Nerazzurri kehabisan tenaga di fase penentuan. Kini, di bawah kepemimpinan Christian Cifu, keseimbangan antara pemain inti dan pelapis menjadi prinsip utama. Tidak ada lagi hak istimewa berlebihan, tekanan didistribusikan dengan lebih adil, dan risiko kelelahan ditekan seminimal mungkin. Inter Milan datang ke Dortmund bukan untuk bertahan, bukan untuk berharap, tetapi untuk menang. Inter Milan kembali mendapat kabar kurang menyenangkan jelang laga terakhir fase grup Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Nerazzurri dipastikan tampil tanpa Nicolo Barella, yang harus menepi akibat masalah otot. Menurut laporan Sky Sport, gelandang timnas Italia tersebut merasakan ketidaknyamanan saat sesi latihan dan akhirnya dicoret dari daftar pemain yang dibawa ke Jerman. Kondisinya masih akan dipantau untuk melihat kemungkinan tampil pada laga Serie A berikutnya melawan Cremonese. Absensi Barella semakin menambah daftar pemain inti yang tidak bisa diturunkan Christian Cifu. Sebelumnya, Inter sudah memastikan Denzel Dumfries dan Hakan Çalhanoğlu juga tidak tersedia untuk laga penting ini. Dengan absensi Barella muncul pertanyaan besar soal siapa yang akan mengisi lini tengah Inter di Signal Iduna Park. Mengutip La Gazzetta dello Sport, Petar Sučić berada di posisi terdepan untuk menjadi starter, mengungguli Davide Fratesi. Ada dua alasan utama di balik pilihan tersebut. Pertama, kondisi fisik Sučić dinilai lebih siap. Kedua, kemampuannya dalam mengontrol permainan dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan Inter dalam laga tekanan tinggi, sesuatu yang sudah ia tunjukkan lewat penampilan impresifnya belakangan ini. Laga melawan Dortmund menjadi tantangan besar bagi Inter, terlebih setelah hasil negatif di beberapa pertandingan terakhir Eropa. Tanpa Barella, Çalhanoğlu, dan Dumfries, Cifu dituntut memaksimalkan sumber daya yang tersisa demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Inter Milan kembali menunjukkan keseriusannya membangun proyek jangka panjang lewat tim U23. Setelah mengamankan bek tengah muda Leon Jakirovic dari Dinamo Zagreb, Inter kini selangkah lagi menuntaskan perekrutan Igor Amerigi. Menurut laporan FC Inter 1808, Inter hampir merampungkan kesepakatan untuk bek kanan kelahiran 2005 tersebut
yang tampil impresif bersama KVC di paruh pertama musim ini. Amerigi merupakan produk Akademi AS Roma dan saat ini menjadi salah satu pemain paling konsisten di seri C Grup C dengan catatan 22 penampilan bersama KVC. Inter diperkirakan akan merekrut Amerigi dengan status transfer permanen dan pengumuman resmi disebut hanya tinggal menunggu waktu. Kehadiran Amerigi akan memberikan opsi tambahan bagi pelatih Stefano Vecchi yang sebelumnya harus mengandalkan Cinque Grano yang kerap terlibat dengan tim utama, serta kehilangan Avitabele yang harus menepi hingga akhir musim akibat cedera. Langkah ini menegaskan strategi Inter yang terus memperkuat struktur tim U23 dengan pemain muda siap pakai, sekaligus menjembatani jalur menuju tim utama Nerazzurri. Inter Milan dikabarkan tengah menyiapkan langkah senyap di bursa transfer dengan mengarahkan radar mereka ke gelandang Modena Yanis Masolin. Menurut laporan Sport Italia yang dikutip FC Inter 1808, Nerazzurri sedang mengevaluasi kemungkinan menambah opsi di lini tengah sebelum jendela transfer Januari ditutup. Manajemen Inter sejatinya sudah lama berupaya memperkuat sektor tengah. Musim lalu pun, BP Maratha menjadikan lini tengah sebagai prioritas utama. Namun rencana tersebut tidak berjalan mulus. AS Roma menutup pintu bagi kepergian Manu Kone, sementara Atalanta mematok harga terlalu tinggi untuk Ederson, membuat Inter mundur dari perburuan. Setelah kegagalan merekrut Kone dan Ederson, Inter akhirnya mengucurkan dana sekitar 25 juta euro untuk mendatangkan Andy Diouf dari Lens. Sayangnya, gelandang Prancis tersebut belum mampu beradaptasi dengan baik di San Siro, sehingga Cifu masih kekurangan opsi yang benar-benar bisa diandalkan. Situasi tersebut membuka kemungkinan Inter kembali bergerak, kali ini dengan pendekatan lebih realistis dan minim sorotan. Nama Yanis Masolin pun mencuat. Gelandang Modena berusia 23 tahun tersebut tampil konsisten di paruh pertama musim Serie B, mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 13 laga. Performa solidnya membuat Masolin dinilai sebagai opsi ekonomis dan prospektif, cocok untuk menambah kedalaman skuad tanpa mengganggu keseimbangan finansial klub. Inter Milan dikabarkan ikut meramaikan persaingan dengan Juventus untuk mendatangkan gelandang Al Ahly Franck Kessie pada bursa transfer mendatang. Menurut laporan FC Inter 1808, peluang kembalinya gelandang internasional Pantai Gading tersebut ke Serie A baru akan terbuka pada akhir musim, bukan pada jendela transfer Januari. Meski sudah mengamankan Petar Sučić pada musim lalu, Nerazzurri masih aktif mencari tambahan tenaga di lini tengah. Situasi ini berkaitan dengan masa depan Henrikh Mkhitaryan yang diperkirakan akan meninggalkan San Siro pada akhir musim, sehingga Inter perlu menyiapkan pengganti berpengalaman. Dalam beberapa bulan terakhir, Inter memang memantau Manu Kone dari AS Roma sebagai target utama. Namun harga tinggi serta keenahan Roma untuk melepas sang gelandang membuat negosiasi sulit terwujud. Kondisi tersebut mendorong manajemen Inter mulai membuka opsi alternatif. Salah satu nama yang kini masuk radar adalah Franck Kessie, yang disebut-sebut siap mengakhiri petualangannya di Arab Saudi setelah 3 musim bersama Al Ahly. Gelandang berusia 29 tahun tersebut bukan sosok asing bagi Serie A. Ia pernah menjadi andalan Atalanta sebelum hijrah ke AC Milan pada 2019. Bersama Rossoneri, Kessie mencatatkan periode terbaik dalam karirnya, termasuk menjadi pilar utama saat Milan menjuarai Scudetto 2021-2022, gelar liga pertama klub setelah penantian 1 dekade. Meski profil Kessie dinilai cocok untuk menambah kekuatan dan pengalaman di lini tengah, perpindahan dalam waktu dekat dinilai hampir tak mungkin. Kembalinya sang gelandang ke Italia baru bisa terjadi pada musim panas, saat situasi kontrak dan keuangan lebih memungkinkan bagi semua pihak.